Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, meski kini Indonesia resmi mengalami resesi setelah 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus, pemerintah menyatakan bahwa kondisi terburuk sudah berlalu. Sejumlah indikator perbaikan ekonomi terlihat di kuartal 3 ini. Indonesia tumbuh minus 3,49% year on year dan secara kuartal to kuartal ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% dibandingkan kuartal 2 yang sebesar minus 5,32%. Benarkah sekarang adalah turning point atau titik balik pemulihan ekonomi nasional? Bagaimanakah strategi pemerintah menjaga tren positif tersebut? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat malam, Bu Menteri. Selamat malam, Sylvia. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk, Bu Ani. Alih-alih fokus ke resesi yang dialami Indonesia saat ini, pemerintah menggarisbawahi tren positif pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2020. Apakah itu artinya dampak resesi sudah bisa kita kendalikan, Bu? Kalau kita melihat dari pertumbuhan kuartal ke kuartal, itu kan menggambarkan bagaimana dampak COVID yang paling dalam yang terjadi pada kuartal kedua, yang kita semuanya sudah mengetahui, minus 5,3%. Dan itu terutama karena konsumsi masyarakat dan waktu kita melakukan PSBB, maka terjadi kontraksi sampai minus 6,53. Nah, kalau kita melihat sekarang dari sisi pertumbuhan di kuartal kedua, ya kuartal ke kuartalnya menjadi positif 4,7, itu terjadi suatu swing atau yang disebut turnaround tadi ya. Dari yang tadinya dia kontraksi, dia menjadi positif. Kalau pakai year on year memang mungkin tidak terlalu dramatis, tapi tetap trennya juga positif. Jadi dalam hal ini konsumsi sebagai faktor yang paling besar di dalam PDB kita, hampir sekitar 57%, dia mengalami turnaround. Kalau kita lihat investasi juga sama dalam hal ini, dari minus 9,7 kuartal 2, Q to Q-nya menjadi positif 8,45. Kalau kita pakai year on year, juga ada turnaround meskipun tidak sedramatis kuartal ke kuartal dalam hal ini, yaitu dari minus 8,6 menjadi minus 6,48. Nah, yang paling kontribusinya besar, Sylvia, adalah belanja pemerintah. Dan memang itu policy instrumennya pemerintah. Pemerintah pada kuartal yang lalu, kalau kita menggunakan year on year, itu kontraksi 6,9. Dan kita melakukan belanja sehingga oleh BPS dicatat 9,76%. Kalau dilihat dari belanja total pemerintah, sebetulnya kita itu sudah belanja mendekati bahkan 18% growth-nya. Tapi memang tidak semuanya muncul dalam bentuk konsumsi pemerintah. Ada yang sebagian karena dalam bentuk bansos masuk ke dalam konsumsi rumah tangga. Makanya tadi bisa membuat turnaround dari konsumsi rumah tangga, terutama kelompok 40% terbawah. Okay. Kemudian sebagian dari belanja pemerintah adalah dalam bentuk investasi, seperti berbagai belanja modal, sehingga dia mendorong investasi kembali turnaround. Hanya yang betul-betul consumption tadi yang direkod oleh BPS, pertumbuhan kita menjadi 9,76. Jadi poinnya adalah kuartal ketiga ini kita melihat turnaround. Saya sebutkan titik balik. Atau saya mengatakan yang terburuk sudah lewat, the worst is over gitu. Artinya sekarang kita konsentrasi untuk path atau pola pemulihan ekonomi kita, di mana setiap komponen akan kita lihat secara teliti. Dan apa polisi-polisi pilihannya yang harus kita lakukan lagi untuk bisa terus mendorong pemulihan tersebut. Oke. Bu Ani, sekarang kita bicara, tadi kan Ibu katakan the worst is over, tapi bagaimana menjaga supaya the worst will never come back, Bu? Betul. Kalau dilihat di Eropa, di Amerika, yang juga mereka mengalami turnaround di kuartal ketiga. Namun sekarang mereka dalam situasi menghadapi second wave-nya dari pandemi. Ya kan? Maka Anda lihat semua di news,
Apakah kalau kita bicara dari mulai London di Inggris, kita bicara tentang Paris di Prancis, kita bicara Italia, kita bicara Spanyol, kita bicara Jerman, kita bicara Amerika Serikat. Hari ini Amerika Serikat pecah rekor, satu hari lebih dari 100.000 positif. Jadi second wave akan memaksa negara-negara itu kembali memiliki pilihan yang sulit. Dibiarkan terus ekonominya berkegiatan seperti biasa, maka COVID-nya akan makin memuncak. Atau dia harus mengurangi kemungkinan penularan dan berarti terjadi penutupan lagi. Terjadi penutupan berbagai kegiatan ekonomi. Dan itu masyarakatnya juga dalam hal ini dalam situasi yang sulit juga. Oleh karena itu pemerintah terus menghimbau masyarakat. Kalau kita ingin bersama-sama menjaga momentum pemulihan ekonomi, peranan masyarakat itu penting sekali. Tadi yang disebut 3M berkali-kali. Pakailah masker dimanapun Anda berada, begitu Anda berhubungan atau berhadapan dengan orang lain. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Meskipun dia adalah keluarga kalian sendiri yang sangat disayangi. Jadi kalau ini dilakukan, kita akan tetap bisa menjaga momentum ini. Semoga insya Allah kuartal keempatnya nanti mendekati positif ya. Kita akan momentumnya akan kita perkuat dan tanpa harus mengambil resiko COVID-nya merebak lagi. Ini merupakan tantangan yang sangat nyata dan ini tidak hanya pemerintah yang bisa menangani, seluruh rakyat, semua elemen masyarakat harus ikut menangani. Baik, itu catatannya untuk masyarakat. Kalau kita mau menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, masyarakat pun juga harus berkontribusi secara maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bu Ani, sekarang saya ingin tanya soal pengaruh program pemulihan ekonomi nasional atau PEN terhadap perbaikan kinerja ekonomi Indonesia di kuartal 3. Kalau kita lihat realisasi PEN hingga 2 November itu 52,8%. Nah, seberapa signifikan kontribusi PEN ini terhadap kinerja ekonomi kita di kuartal 3? Di kuartal ketiga seperti yang tadi saya sampaikan, dengan belanja yang sangat akseleratif, tidak hanya dari sisi PEN, tapi juga belanja kementerian lembaga. Karena PEN itu kan sekitar 695, hampir 700 triliun. Total belanja kita tahun ini mencapai 2.700 triliun. Jadi yang kita lihat pemerintah pusat terutama kementerian lembaga itu sampai presiden, Menko, semua menteri dikumpulkan tiap minggu waktu itu dilihat udah belanjanya naik atau belum, realisasi pencairan sudah sesuai dengan perencanaan mereka atau tidak, kalau meleset apa yang terjadi, itu sampai detail sekali Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menko semuanya ikut melihat. Dan ternyata kita lihat belanjanya naik 18%, total belanja year on year kita. Tadi direkam dalam bentuk kuartal ketiga dalam bentuk konsumsi pemerintah adalah 9,76. Namun kita lihat Mbak Sylvia, di kuartal keempat kita masih punya anggaran yang harus diselesaikan, yaitu pada bulan Oktober, November, Desember. Kita sekarang sudah masuk November nih, berarti kita tinggal 1,5 bulan. Nah ini yang akan kita lihat, berapa jumlah belanja di kuartal keempat untuk PEN yang mesti harus diselesaikan yang masih ada 177 triliun. Untuk belanja kementerian lembaga kita masih ada 392 triliun. Untuk belanja transfer ke daerah 133 triliun. Kita transfer ke daerah tapi belum tentu daerahnya belanja, Mbak Sylvia. Maka kita lihat APBD itu masih ada 470 triliun. Nah kalau ini didorong sama seperti yang kita lakukan di kuartal ketiga, yaitu seluruh kementerian lembaga tadi 392 triliun plus belanja PEN sebanyak 177 triliun plus APBD 470 triliun, moga-moga ini menjelang pilkada juga mereka mengakselerasi, maka kita akan bisa melihat dampak dorongan dari belanja pemerintah pusat dan daerah kepada perekonomian, baik itu dalam bentuk nanti konsumsi, investasi, atau bahkan belanja pemerintah sebagai stand alone. Dan kita juga berharap kuartal keempat ekspor kita juga sudah mulai membaik. Kalau kita lihat tadi berbagai negara yang recovery-nya sudah cukup baik di kuartal ketiga, kecuali kalau mereka mengalami second wave COVID ya. Maka kita lihat ekspor juga momentum akselerasinya menjadi lebih kuat. Kita lihat Q2Q-nya
kuartal to kuartal ya, ekspor kita kuartal lalu negatif 12,83. Dan kuartal ketiga ini, kuartal per kuartal plus 12. Jadi momentum naiknya itu hampir luar biasa kalau kita lihat untuk ekspor. Meskipun kalau sekali lagi, kalau dihitung year on year, kenaikannya tidak dramatis. Tapi itu menggambarkan betapa turning point itu terlihat sangat firm, sangat tegas, dan sangat nyata. Inilah yang menjadi modal kita, dan pemerintah seperti tadi saya sampaikan menggunakan semua instrumen. Ini saya tadi baru bicara tentang instrumen fiskal ya, yang kita miliki, seperti belanja KL, belanja non-KL, belanja TKDD, belanja PEN. Jadi kuartal keempat ini saja pemerintah pusat akan belanja 802 triliun. Kalau pemerintah daerah APBD tambah 470 triliun, maka itu daya dorong yang cukup besar. Ini kalau ditambah dengan vaksin yang nanti hadir, sehingga kemudian confidence dari kelompok masyarakat menengah atas menjadi lebih kuat, maka kemudian konsumsi akhir tahun diharapkan bisa pulih. Inilah yang kita harapkan akan terjadi, momentumnya terakselerasi sehingga kita bisa mendekati zona positif. Karena itulah yang memang merupakan forces atau kekuatan-kekuatan untuk memulihkan perekonomian kita. Baik, karena Bu Ani sudah berbicara bagaimana caranya mendorong konsumsi rumah tangga khususnya di kalangan menengah atas. Karena kalau kita lihat dari datanya, meskipun QTQ-nya membaik dari segi konsumsi rumah tangga, tapi untuk segmentasi kalangan masyarakat menengah atas ini yang agak sulit untuk membuat mereka spending lebih banyak. Nah, cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong spending dari kalangan konsumsi rumah tangga masyarakat menengah atas ini seperti apa, Bu Ani? Boleh dijawab nanti, Bu Ani, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, konsumsi rumah tangga kita membaik di kuartal 3, Q2Q-nya 4,7%. Konsumsi rumah tangga masyarakat menengah atas ternyata masih jadi PR kita di kuartal 3 ini. Problemnya sebetulnya di mana dan bagaimana mendorong konsumsi rumah tangga masyarakat menengah atas yang nilainya sebetulnya besar ini? Kalau kita lihat pola dari konsumsi kelompok menengah atas itu sangat berkaitan erat dengan mobilitas. Jadi kelompok menengah atas, apakah mereka menggunakan motor atau mobil, mereka pergi ke mall, mereka pergi ke tujuan wisata, mereka makan di restoran, itu semuanya adalah ciri khas dari konsumsi kelompok menengah atas. Nah, karena pembatasan sosial dengan adanya COVID memang mau tidak mau itu akan terpengaruh. Nah, sekarang berarti kalau kita ingin memulihkan ada dua kan, Sylvia. Pertama, apakah mereka mulai bisa melakukan aktivitas? Nyatanya sekarang dengan relaksasi pembatasan sosial bisa. Mereka bisa pergi ke grocery, mereka pergi ke mall, mereka bahkan pergi menggunakan traveling. Makanya kita lihat sektor transportasi darat dan udara melonjak sangat tinggi di dalam kuartal ketiga ini. Karena memang sudah mulai ada mobilitas. Dan dalam hal ini faktor keduanya yaitu mobilitas dengan pembatasan sosial sudah direlaksasi itu bagus. Itu adalah faktor yang menjadi necessary condition. Yang keduanya adalah confidence. Confidence itu artinya bahwa mereka, saya bisa melakukan mobilitas tapi saya tidak terekspos oleh COVID. Dan itu artinya kembali ke protokol kesehatan lagi. Karena kita bisa pergi ke mall tanpa harus merasa takut tertular kalau Anda semuanya menggunakan masker. Anda selalu kemudian habis itu mencuci tangan. Dan Anda betul-betul melakukan kegiatan yang tetap tidak mengkompromikan protokol kesehatan. Jadi dua hal ini yaitu tadi mobilitas sudah mulai jalan dan confidence bahwa kita semua menggunakan disiplin. Plus kalau sekarang kita bicara tentang vaksin, kemungkinan akan ada vaksin yang akan kita dapatkan di kuartal keempat ini menjadi faktor pendorong. Jadi memang konsumsi kelompok menengah atas sangat berkaitan erat dengan confidence penanganan COVID, dan itu berarti disiplin kita semua, termasuk protokol kesehatan di berbagai tempat umum. Kemudian kita tambahkan juga tadi dengan mobilitas yang sudah naik, dan kemudian faktor vaksin menjadi sangat penting.
Nah, oke, itu dia tadi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga menengah atas. Sekarang saya ingin berbicara soal tekanan utama kita lainnya yaitu di lapangan kerja, Bu. Tingkat pengangguran terbuka kita atau TPT sudah mencapai 9,77 juta atau 7,07% di bulan Agustus 2020. Nah, dengan adanya tren positif pemulihan ekonomi nasional ini, apakah sudah bisa berdampak pada tingkat pengangguran kita atau masih memang butuh stimulus atau proses-proses lainnya supaya bisa berdampak? Oh, pasti kita masih perlu untuk menjaga sektor usaha. Pertama, bisa bertahan. Kedua, bisa pulih. Ketiga, pulihnya cepat. Itu tiga yang paling penting. Kalau kita lihat dari komposisi penduduk yang bekerja, sebagian besar adalah para buruh karyawan. Itu 36. Ini agak menurun sedikit dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 39,5 atau Agustus 2019 yang bahkan mencapai 40%. Berarti orang yang buruh bekerja memang itu yang disebut tadi merekam jumlahnya orang yang mengalami PHK karena adanya COVID ini. Sedangkan kalau kita lihat yang berusaha sendiri maupun yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap atau pekerja keluarga yang dibayar atau tidak dibayar itu meningkat, sedikit meningkat. Berarti orang dari yang tadinya bekerja sebagai buruh sekarang dia bekerja berusaha sendiri. Maka Sylvia, yang paling penting dari instrumen pemulihan ekonomi nasional paling besar selain untuk bansos adalah untuk UMKM yang kita menyalurkan lebih dari 120 triliun dalam berbagai macam. Ada yang penempatan dana pemerintah di perbankan yang mencapai 66 triliun supaya dengan suku bunga sangat murah supaya mereka bisa menyalurkan terutama kepada usaha kecil. Bahkan sampai bansos yang produktif memberikan 2,4 juta kepada mereka sebagai modal awal atau kita juga memberikan subsidi bunga dan penjaminan terhadap kredit modal kerja mereka. Jadi untuk UMKM karena mereka menjadi yang disebut bantalan sosial dari yang tadinya dia bekerja sebagai buruh, sekarang dia bekerja sendiri. Instrumen kita mendorong ke situ. Plus kalau kita melaksanakan omnibus di bidang cipta kerja, di mana usaha kecil informal ini tidak lagi harus mengurus berbagai macam birokrasi, regulasi, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk segera meningkatkan kembali kemampuan untuk bertahan. Di desa, pemerintah menambahkan dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa. Jadi ini kita pemerintah melakukan dengan berbagai lapisan. Di desa kita memberikan support dalam bentuk BLT, bantuan sosial, plus untuk berbagai kegiatan produktif di desa, yaitu yang menciptakan kesempatan kerja. Di perkotaan banyak sekali kita memberikan untuk UMKM, terutama yang tadi pekerja mandiri. Dan tentu kalau kita lihat Sylvia, insentif pemerintah dalam bentuk perpajakan, kemudian membantu mereka untuk mendapatkan akses kredit modal kerja yang dijamin, itu diharapkan bisa menyebabkan kelompok usaha itu tadi tidak hanya bertahan, tapi dia sudah mulai pulih seiring dengan pemulihan ekonomi tadi. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Ani atas penjelasan Anda. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi sayang sekali karena durasi sehingga saya harus mengakhiri. Tapi terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah mendengar bersama apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional kita. Tapi satu catatan tadi yang disampaikan oleh Bu Ani adalah masyarakat juga harus bisa berkontribusi untuk sama-sama menjaga momentum ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau misalnya kita bisa mengendalikan COVID-19, maka ekonomi juga akan semakin cepat pulihnya. Terima kasih Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Dan pemirsa, kami masih akan hadir kembali dengan perbincangan berikutnya masih terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Kami akan membahasnya sesaat lagi.
Insentif usaha Rp35,49 triliun atau 29,43%. Dukungan UMKM 75,81% dan pembiayaan korporasi masih 0%. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, realisasi penyaluran stimulus paling banyak berasal dari program bantuan sosial. Pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi yang difokuskan pada program perlindungan sosial. Jadi saya rasa baik penyerapan sampai Desember maupun tahun depan kita akan tetap fokus agar program-program di dalam kategori perlindungan sosial, baik itu yang ada di Kemensos, itu Kemenaker maupun kementerian lembaga lainnya, itu akan kita support, akan kita dorong. Karena memang paling besar dampaknya ke rakyat di strata yang bawah. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan penyaluran bantuan sosial akan terus dilanjutkan hingga tahun depan sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan untuk kuartal pertama memang Bapak Presiden di rapat Kabinet Paripurna yang kemarin antara lain menginstruksikan kepada kami-kami yang ada di klaster perlindungan sosial untuk program pemulihan ekonomi nasional ini untuk langsung tancap gas istilahnya di kuartal pertama sehingga bisa membantu untuk menjaga konsumsi nasional dan tentunya juga berkontribusi untuk pemulihan. Kementerian Sosial memastikan realisasi penyaluran dana program bantuan sosial sudah mencapai Rp112,72 triliun atau 87,44% dari total anggaran sebesar Rp128,84 triliun. Ada 3 jenis bantuan sosial yang disalurkan. Pertama, program reguler berupa program Keluarga Harapan dan program Sembako atau BPNT. Kedua, program khusus berupa Bansos Sembako Jabodetabek dan Bansos Tunai Jabodetabek. Dan ketiga, program tambahan berupa Bansos Beras untuk KPM PKH dan Bansos Tunai untuk KPM Program Sembako Non-PKH. Tim Liputan Metro TV. Semua program-program perlindungan sosial. Pemirsa, realisasi program Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 2 November baru tersalurkan Rp366,86 triliun atau 52,8% dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun. Bagaimanakah mengejar sisa pagu anggaran sekaligus mempercepat realisasi program pemerintah atasi pandemi ini? Saya sudah terhubung dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Raden, sejauh ini anggaran PEN baru diserap 52,8%. Untuk awal November, sebetulnya angka ini sudah sesuai target atau tidak? Memang kalau kita lihat dari penyerapannya itu terjadi dalam 1-2 minggu terakhir ini ada perlambatan. Mungkin juga karena ada libur yang cukup panjang, ya. Jadi biasanya kita bisa mencapai antara 45-50 per minggu. Kali ini boleh dikatakan agak mandek ya, karena memang kalau kita lihat juga liburan itu terjadi mulai Rabu. Jadi boleh dikatakan minggu lalu boleh dikatakan tidak ada kegiatan sama sekali. Namun begitu, ya kalau kita lihat secara umum, kalau untuk sektor-sektor tertentu, utamanya untuk perlindungan sosial, ini adalah menurut kami adalah pipa saluran yang sudah sangat lancar sekali. Jadi bahkan kalaupun nanti ada kelebihan dari sektor-sektor lain yang tidak bisa tersalurkan, kita bisa dengan cepat menambah penyaluran lewat sektor perlindungan sosial tadi. Karena data-data dari perlindungan sosial itu sudah sangat akurat sekali. Jadi by name, by address, itu tadi yang disebutkan apakah itu PKH, bantuan sosial, kemudian juga sekarang juga subsidi gaji, bantuan produktif, itu bisa kita tambah. Oke. Jadi yang semula misalkan disebutkan itu hanya 202 triliun, sekarang anggarannya itu kita tambah menjadi 240-an triliun lebih.
Baik, untuk perlindungan sosial memang kalau kita lihat dari serapannya itu sudah di atas 80% ya Pak. Tapi kalau dari dibandingkan dengan pos-pos yang lain, kan tidak hanya perlindungan sosial, ada juga kesehatan, sektoral KL dan lembaga, kemudian insentif usaha, itu masih di bawah 40% Pak. Bahkan pembiayaan korporasi masih nihil, belum ada anggaran yang terserap. Kenapa? Iya, jadi kita harus melihat seperti ini. Untuk anggaran kesehatan itu memang belum terserap banyak karena memang ada penundaan sampai dengan akhir tahun. Termasuk nanti kita akan membelanjakan untuk pembelian daripada vaksin. Jadi akan ada tambahan yang signifikan menjelang akhir tahun nantinya. Kemudian memang diakui kalau untuk pembiayaan korporasi ini utamanya adalah PMN. Jadi pemberian modal tetap atau sementara kepada atau pemberian pinjaman modal kepada BUMN. Ini juga akan habis sampai menjelang akhir karena hanya persoalan dari regulasi saja. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN lagi menyiapkan PP-nya. Jadi itu persoalan administrasi itu. Jadi misalkan pemberian daripada pemberian modal kepada BUMN, apakah itu nanti Krakatau Steel, apakah nanti mungkin disebutkan di situ Garuda atau yang lain, itu sudah dianggarkan. Jadi tinggal pembuatan PP-nya, jadi peraturan pemerintah. Kapan PP-nya selesai Pak? Nah itu Kementerian Keuangan dan Menek BUMN lagi menggodoknya. Jadi mungkin minggu-minggu ini, minggu depan, pokoknya dalam bulan ini harus selesai itu. Nah, dan itu setelah dia. selesai apakah Jadi, bisa langsung cepat Pak penyerapannya? Iya bisa langsung, cepat itu. Ya, Oke. Juga Tadi Pak Raden juga mengatakan kalau untuk yang kesehatan kenapa baru belum sampai 50% karena memang ada penundaan. Kenapa penundaan itu terjadi, Pak? Biasanya program-program itu, kalau seperti program tadi perlindungan sosial, itu kan langsung bulanan itu. Ya, jadi kita transfer bulanan kepada yang membutuhkan, ya, dan itu jelas itu. Sedangkan program kesehatan ini kan tidak berupa program rutin. Ya, ada program-program yang pembelian vaksin atau pembelian alat kesehatan, pembelian PCR itu kan dia itu tidak mingguan, bisa bulanan dia. Jadi mungkin pembayarannya itu menjelang akhir atau awal bulan. Jadi akan ada penumpukan pembayaran apakah di akhir bulan nanti dan kemudian di akhir bulan depan lagi. Jadi tidak rutin. Kalau seperti anggaran Perlinsos itu, kita akan bayar itu secara rutin. Oke. Dan itu, baik itu PKH, baik itu Bansos, baik itu tadi bantuan sosial untuk subsidi gaji, itu secara rutin. Ya, itu perbedaannya, Mbak. Baik, oke. Dengan adanya penundaan, kemudian kendala di sana sini, berarti kita belum on the track sebetulnya untuk mencapai realisasi penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2020, belum on the track. Kalau untuk November saja seharusnya berapa persen, Pak? Kalau tadi kan pencapaiannya baru 52,8%. Seharusnya kalau ini on the track, sampai November harus berapa yang sudah terserap? Begini, kalau kita lihat sebetulnya anggaran yang 695 triliun itu, kita harus melihat lebih lanjut lagi, terutama yang menyangkut di situ adalah insentif usaha. Insentif usaha itu kemungkinan besar tidak terserap dan kita tahu dari awal itu, karena itu adalah insentif pajak. Jadi sebetulnya insentif pajak ini tidak terpakai oleh para dunia usaha ini karena memang mereka tidak akan membayar pajak tahun ini. Kalau dia memang usahanya sedang menurun atau rugi, jadi sebetulnya yang kita insentifikasi di situ itu relatif kecil karena jumlah perusahaan yang beruntung atau untungnya itu jauh menurun tahun ini. Jadi sehingga yang di situ contohnya insentif pajak yang 120 triliun itu kemungkinan besar itu tidak dicapai. Tetapi yang lain-lainnya itu kita harapkan akan bisa dicapai.
ya seperti kesehatan tadi diperkirakan itu mencapai 90% nantinya. Perlindungan sosial bahkan bisa 100%. Kita pastikan itu bisa 100%. Bahkan seperti yang kami katakan tadi, kalau ada sisa misalkan dari tempat lain, bahkan kita bisa salurkan lewat perlindungan sosial. Oke. Jadi Jadi seperti yang contohnya nanti, insentif pajak ini Pak, kalau tidak terpakai berarti akan dialihkan untuk perlindungan sosial. nah, itu adalah bukan dalam bentuk uang tunai. Itu adalah insentif, artinya pemerintah akan menanggung beban itu seandainya perusahaan-perusahaan itu ujungnya tidak membayar pajaknya. Jadi itu bukan disediakan 695 triliun itu tidak tunai semuanya. Mungkin yang tunai itu adalah sekitar dikurangi yang 120 triliun tadi, yang dikurangi oleh insentif, karena itu adalah berupa insentif pajak. Oke. Baik, Pak Raden, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Saya akan berbicara soal instruksi Presiden untuk segera menyusun kembali rencana penyaluran anggaran PEN pada kuartal 1 2021. Seperti apa nanti realisasi dari instruksi Presiden ini? Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kami kembali lagi bersama dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Pak Raden, 2020 sisa 2 bulan lagi, target percepatan realisasi anggaran PEN seperti apa, Pak? Ya, targetnya seperti yang kami katakan tadi, kemungkinan besar di luar yang insentif usaha tadi itu, kita harapkan bisa 95 sampai 100% di situ. Di luar yang insentif usaha, seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang insentif usaha itu lebih ke arah insentif pajak. Karena memang tidak akan ada yang memakai insentif itu kalau kegiatan ekonomi lagi menurun. Jadi seperti itu ya. Tapi optimis nggak Pak, kalau misalnya betul untuk yang di luar insentif usaha itu betul-betul bisa terserap sampai 95 hingga 100%. Ya, kita akan usahakan dan kita akan mengejar itu. Tiap minggu kita melakukan rapat khusus untuk mengejar itu. Ya, so far kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi percepatan penyerapan, kecuali minggu lalu. Oke. Pak Raden, Presiden kan menginstruksikan untuk segera menyusun kembali rencana penyaluran anggaran PEN pada kuartal 1 tahun 2021, terutama untuk klaster perlindungan sosial seperti bansos sembako ataupun non-tunai, PKH, kemudian BLT dana desa, diskon listrik. Apa langkah dari KPC PEN untuk merealisasikan instruksi tersebut? Saya pikir untuk tahun depan akan jauh lebih cepat, ya. Karena memang kalau kita lihat di bulan 1-2 bulan pertama pada saat kita melakukan bantuan sosial, perlindungan sosial yang disebutkan tadi, kita masih memang sangat lambat sekali melakukan penyaluran dananya. Kenapa seperti itu? Karena dulu data-data kita itu masih belum ada. Jadi kita harus sadari, kalaupun kita mau membantu orang, pada saat waktu itu datanya belum ada. Kita harus jelas by name, by address. Karena kalau kita tidak punya itu, kita nanti menjadi susah juga. Tentu pertanggungjawabannya, governance-nya tidak baik. Tapi sekarang ini sesudah beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir ini terjadi percepatan dan makin baik pendataan kita. Saya yakin tahun depan kita akan dengan cepat. Itu seperti yang kami katakan tadi. Kalau kita lihat perlindungan sosial yang semula kita anggarkan hanya sekitar 203 triliun, ujungnya 242 triliun kita bisa salurkan tahun ini. Dan itu hanya dalam tempo 6 bulan, 7 bulan. Oke, baik. Terima jadi kasih. Tahun depan itu. Silakan diselesaikan. Jadi tahun depan jadi tahun depan kalaupun anggarannya itu menjadi 110 triliun selama 1 semester, kami yakin itu bisa diabsorb dengan baik. Oke, baik. Mudah-mudahan itu betul-betul terrealisasi, Pak. Kita bisa melangkah lebih cepat lagi karena dengan adanya penyerapan anggaran ini tentu akan sangat mendukung pemulihan ekonomi nasional kita. Terima kasih Pak Raden Pardede telah
bersama kami di Prime Talk hari ini. Dan pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.